Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Griston Channel. Ini adalah segmen analisa pagi. Teman-teman, hari ini tanggal 16 November. Kita akan membahas untuk update pergerakan dari market Bitcoin. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu news-news apa yang ada di hari ini. Jadi yang pertama ada Binance yang akan mengimplementasikan protokol Proof of Reserve buatan Vitalik Buterin. Jadi ya, ini karena kasus dari FTX kemarin yang membuat cederanya para investor ya, cederanya kepercayaan para investor terhadap exchange-exchange, dan kita melihat adanya outflow dari banyak exchange keluar exchange terutama ke hot wallet, dan ini menjadi salah satu concern yang kurang begitu positif untuk exchange-exchange yang ada di luar sana, dan sekarang mereka sedang mempublikasikan berusaha untuk memberikan transparansi kepada investor apakah mereka masih punya cadangan dana atau tidak. Jadi itulah yang dilakukan oleh banyak exchange dan kita sudah bahas kemarin sekilas. Dan ya, ini merupakan salah satu tindakan yang cukup bagus dari Binance sendiri. Sisi selaku foundernya, dia bersama dengan founder dari Ethereum ya. Jadi mereka sekarang berusaha untuk meningkatkan kepercayaan para investor kripto, terutama setelah kebangkrutan dari kasus FTX kemarin. Jadi ini merupakan salah satu cara dari Binance supaya kita bisa melihat nih seperti apa komposisi ataupun ya berapa jumlah koin yang dipunyai atau yang dimiliki oleh SEX atau Centralized Exchange. Jadi ini sangat penting untuk para investor supaya tahu jangan sampai mereka invest di exchange yang bodong, bisa dibilang seperti itu. So ya, ini merupakan salah satu tanda yang cukup positif buat exchange-exchange saat ini ya, karena mereka kalau berusaha untuk mendapatkan transparansi, jadi investor diharapkan akan lebih percaya sama exchange kembali dan balik lagi menaruh dananya di exchange untuk trading. Terus juga ada tweet aneh katanya dari SBF ya, yang memposting tweet aneh. Jadi ini salah satu tweetnya, kalau teman-teman bisa lihat, dia tulis word terus H terus A terus B. Jadi nggak jelas tweetnya SBF ini, dan salah satu seseorang yang menduga ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan ya kepada publik bahwa SPF itu lagi kena gangguan mental begitu katanya. Jadi ini salah satu trik bisa dibilang supaya SPF bisa mendapatkan mungkin keringanan ketika dia berada di pengadilan. Jadi ya begitulah teman-teman, drama yang dibuat. Jadi kita nggak tahu apakah ini bakalan berdampak atau tidak, apakah pengadilan akan bisa meringankan ya, karena tindakan yang dilakukan SBF ini bisa dibilang sebuah tindakan yang terbaca lah. Terus kita lihat dulu dari Twitter. Oh ya, kemarin crypto.com itu juga kena ya, terseret karena mereka ada sedikit ya mendapatkan invest dari FTX. Jadi customer crypto.com itu worry atau khawatir terhadap FTX yang kemarin kena bangkrut, terus juga takutnya crypto.com juga keseret. Jadi buat teman-teman yang ada pegang aset di crypto.com, hati-hati. Satu persatu exchange bakalan dibersihkan sekarang, dan ini kita sudah memasuki yang namanya awal-awal atau ya awal terjadinya bullish teman-teman. Kalau kita melihat sih dari segi news-news yang ada, ini udah mulai memudar ya. Ini news sudah rame 3 hari yang lalu, dan sekarang pergerakan market cenderung slow, tidak ada tekanan, belum ada tekanan lebih tepatnya. Kita nggak tahu ke depannya apakah nanti bakalan ada FAD lagi atau tidak. Oke, sekarang kita masuk ke kalender ekonomi. Kita akan lihat beberapa news yang penting kemarin. Salah satunya adalah produksi industri China year on year yang mengalami penurunan. Ini merupakan salah satu dampak daripada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh China seperti lockdown, dan juga ya bisa dibilang karena memang kondisi ekonomi makro itu masih belum begitu bagus, so produksi mereka itu cenderung diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu langkah juga ya untuk meredam ataupun meredam inflasi lah bisa dibilang. Terus
Dari Amerika sih yang penting ada PPI kemarin, teman-teman, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bukan penurunan sih, tapi lebih tepatnya adalah eh ya PPI-nya bisa dibilang mengalami stagnansi. Cuman dia di bawah dari perkiraan. So ini merupakan tanda yang bagus ya, karena indeks harga produsen itu mengukur perubahan harga barang yang dijual. Jadi kalau harga barangnya nggak naik, itu artinya inflasi stabil, teman-teman. So ini merupakan tanda yang positif buat market saham, buat market kripto, komoditi juga, mungkin oil juga berdampak. Jadi ini merupakan hal yang negatif buat dolar. Jadi kita akan langsung masuk ke price action daripada dolar. Tapi sebelumnya kita mungkin perlu lihat juga untuk hari ini akan ada news apa. Jadi hari ini akan ada CPI dari Inggris. Ini mungkin sangat penting karena kita ingin melihat nih inflasi di Inggris seperti apa menjelang winter ke depan. Karena kemarin kan kita lihat adanya peningkatan inflasi yang terjadi pada Inggris. Tentunya ini juga akan berpengaruh sama keputusan Bank Sentral Inggris dalam hal suku bunga mereka. Itu mungkin jam 2 sore, jam 2, jam 3 itu mungkin market akan bergejolak, so hati-hati buat teman-teman yang trading. Terus juga ada penjualan retail untuk Amerika, ini baru malam. Oke, terus juga ada pidato dari gubernur European Central Bank Early, terus juga akan ada pembahasan laporan inflasi, terus pidato gubernur ECB. Ya, itulah mungkin bakalan cukup volatile. Teman-teman perhatikan di jam 3, jam 2, 3 sore, terus juga malam hari ya, sekitar jam 9, jam 8 itu juga mungkin market cukup volatile. Nah, sekarang baru kita masuk ke price action. Kita akan bahas dulu dari dolar. Dolar sendiri di perdagangan kemarin so far nggak kemana-mana sebenarnya. Setelah dapat data dari PPI, kita juga dapat sebuah tekanan ya kemarin, tekanan seller. Dolar drop lebih dalam lagi, tapi ini sudah masuk yang namanya level target price daripada dolar. Aku sempat ukur kemarin, jadi targetnya itu sampai kisaran 105 dan so far sudah tercapai. Dan kalau kita lihat sih dari RSI sendiri mungkin ini sudah mulai ada tanda-tanda penguatan terhadap indeks dolar. So hati-hati buat teman-teman. Di sini kita sudah melihat adanya divergence, bullish divergence. Sementara dari pergerakannya turun. Jadi untuk jangka waktu pendek mungkin kita melihat adanya peluang penguatan terhadap dolar. Meskipun kemarin dia sempat turun dan dari news juga jelek, mungkin saja akan ada penguatan sedikit terhadap dolar, penguatan terbatas lah kira-kira, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita note ya. Jadi tetap hati-hati di market. Market masih sangat-sangat volatile. Kita masih belum pasti kemana arah daripada market saat ini. Ya, seperti yang saya bilang, komoditi naik kemarin, emas kembali menguat. Terus juga dari Bitcoin sendiri ada penguatan sedikit, dan ini lanjut dengan analisa saya yang kemarin. Kondisi saat ini sudah mulai breakout daripada triangle, teman-teman. Tapi yang harus kita note adalah dia breakout cuma nggak terlalu impulsif, tidak terlalu meyakinkan. Jadi melihat peluang seperti ini mungkin saja sesuatu membutuhkan yang namanya volume. Bitcoin membutuhkan volume untuk benar-benar recover, benar-benar bullish. Oke, sebelumnya kita mau lihat dulu ya, kemarin aku sempat untuk analisa sedikit. Aku lihat satu gambaran yang cukup menarik untuk dibahas. Teman-teman, ini Bitcoin di time frame weekly. Di time frame weekly kita sudah mendapatkan yang namanya penurunan cukup ekstrim di penutupan candle kemarin. Ini sangat ekstrim ya, Bitcoin tutup di kisaran 16.400. Tapi ada hal yang menarik, ini kalau kita cek dari RSI sendiri, dia cukup positif, teman-teman. Jadi kita sudah mulai melihat adanya rejection daripada penurunan RSI. So ini merupakan tanda awal yang bagus untuk Bitcoin. Bitcoin itu membentuk yang namanya bullish divergence. Di sini kita lihat dari RSI sudah mulai naik, sementara dari pergerakan chart memang kemarin turun. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu bullish divergence, itu kurang lebih adalah ketidaksesuaian ya antara indikator dan juga pergerakan dari chart. Jadi
Kalau teman-teman cek di Google itu kalian bisa melihat yang namanya reguler, bullish ataupun bearish divergence. Jadi kita berbicara yang bullish divergence. Jadi garis yang biru ini merupakan chart dan garis yang di bawah adalah indikator subnya, indikator yang berada di bawah. Nah, itu kita bisa pakai MACD atau RSI. Teman-teman perhatikan yang di bagian atas ini pergerakan dari chart itu cenderung lebih turun ya, lebih turun daripada lower di sini. Jadi lower di sini itu lebih rendah, bukan, lower yang di sini itu lebih rendah daripada lower yang ini. Artinya adalah pergerakan itu cenderung turun. Tapi divergence yang terjadi adalah dari segi indikator itu dia tidak membuat lower low baru, melainkan dia membuat higher low yang baru, which is ini merupakan divergence. Dan ini sesuai dengan Bitcoin kalau kita lihat di time frame weekly. Ini merupakan salah satu sinyal positif buat teman-teman kemarin yang sudah serok barang di kisaran 15.000 something, itu berpotensi menjadi titik bottom. Ingat, berpotensi, belum tentu, tapi ada kemungkinan bahwa bottom sudah terbentuk. Jadi itu yang mungkin bisa kita lihat sebagai tanda awal adanya reversal teman-teman buat Bitcoin. So, seperti yang aku sudah bilang kemarin-kemarin, kalau teman-teman sudah sempat serok barang, bagus. Tapi teman-teman yang mungkin masih berharap market masih bisa turun, aku juga sudah sempat bilang adanya potensi Bitcoin turun ke kisaran 12 ataupun di 14. Cuman apakah itu terjadi, kita belum tahu karena itu masih berupa potensi. Ya, tapi yang paling penting adalah teman-teman yang sudah ambil barang kemarin sudah tenang. Teman-teman berpeluang mendapatkan harga bottom. Jadi kita tinggal tunggu aja reaksi ke depannya buat Bitcoin kemana. Kalau dia turun lebih dalam, berarti kita bisa ambil barang lagi. Tapi kalau dia langsung reversal, maka teman-teman sudah langsung profit. Ya, itu aja sih. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari time frame 4 jam. Ini penting buat kita. Jadi kemarin Bitcoin udah turun, confirm dia membentuk sebuah rising wedge, breakdown, drop cukup signifikan, dan saat ini teman-teman kita lagi berada dalam kondisi konsolidasi, dalam kondisi sideways. Dan dari pola pergerakan kemarin kita sudah sempat aku udah sempat mention kalau Bitcoin ada potensial membuat triangle. Entah ini bakalan jadi bearish pennant atau bakalan jadi tanda reversal. Karena kalau kita lihat ya dari Google sendiri, pola dari symmetrical triangle ini kecenderungannya bisa bullish, bisa juga bearish. Ini ada nah ini symmetrical triangle, dia punya potensial buat lanjut bearish ataupun bullish. Jadi kemanapun dia break itu merupakan sebuah tanda yang bisa kita lihat sebagai tanda yang cukup positif. Terus kalau kita lihat dari kondisinya saat ini sih sebenarnya dia berpeluang buat positif. Cuman teman-teman kondisi market saat ini masih belum begitu bagus. Kita lihat ada banyak FUD ya yang terjadi. Bahkan dalam satu indikator itu disebutkan bahwa orang yang keluar exchange itu sama besarnya ketika mendengar kabar dari Luna crash kemarin. Saya sendiri nggak tahu kepastiannya seperti apa. Saya juga nggak tahu bagaimana whales bereaksi sama hal ini. Tapi saya yakin whales sudah mulai untuk akumulasi barang. Dan tentunya mereka baru akan mengeluarkan news bahwa mereka sudah melakukan akumulasi ketika memang mereka sudah selesai dalam fase akumulasinya. Jadi itu yang kita harus note. Dan saat ini kondisinya Bitcoin sedang berada dalam konsolidasi, artinya ada kemungkinan dia bakalan bullish ataupun dia masih berpeluang buat melanjutkan tren bearishnya. Jadi masih dalam kondisi ambigu ya, belum jelas arahnya, cuman tanda-tanda bullish sudah mulai muncul. Terus juga kalau kita cek di sini Bitcoin itu punya kecenderungan membentuk pola yang namanya falling wedge. Jadi bentar nih, pergerakan Bitcoin kan kayak gini nih ya, cenderung drop. Jadi kita tinggal lihat nih di titik support ini mungkin akan menjadi salah satu level bottom untuk membuat Bitcoin kembali reversal atau membentuk pola pembalikan arah, karena falling wedge pattern itu cenderung punya kecenderungan berbalik arah. Atau mungkin ada potensi juga buat pergerakannya nggak seperti itu, tapi dia malah turun lebih dalam lagi
mencari level support di kisaran 13.000 atau di 14.000, baru kedepannya Bitcoin bakalan reversal. Dan kalau kita lihat dari segi indikator-indikator, RSI contohnya ini udah mulai tanda-tanda positif ya. RSI perlahan-lahan dia tidak membuat penurunan yang lebih tajam lagi. Artinya adalah jangka waktu dekat, dekat itu mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan kah, itu juga kita akan perhatikan betul-betul, dan saya percaya bahwa Bitcoin bakalan cepat atau lambat reversal atau mengalami pemulihan recover lagi. Tapi ini tidak berarti bahwa Bitcoin bakalan langsung naik sampai ke 70.000 ke 100.000. Enggak, teman-teman, kita nggak bicara ke sana, tapi kita bicara Bitcoin bisa mengalami pemulihan ke kisaran 20.000, 21, 22. Nah, di range segitu ya. Kan lumayan nih, saat ini Bitcoin udah diskon ke kisaran 16.000. Terus ya kalau kita bisa lihat Bitcoin naik ke 22.000 aja, itu udah 36%. Belum lagi kalau pegang altcoin, ya bisa aja naik lebih tinggi. BTC Dominance mengalami penguatan kemarin, so altcoin mungkin sedikit lesu ya, tapi so far cukup positif aja. Ya, untuk Bitcoin ya gitu aja. Kita udah dapat lihat potensi adanya bullish, adanya posisi kenaikan dari RSI di time frame weekly, dan juga dari time frame yang lebih kecil di 4 jam udah mulai tanda breakout. Cuma kita belum melihat adanya potensi penguatan yang cukup impulsif karena kita butuh volume perdagangan yang cukup besar. Kalau kita lihat di sini sih volume perdagangannya cukup tinggi ya, udah mulai meningkat. Beda hal sama yang terjadi di bulan November ini. Jadi saya percaya drop kemarin itu ada potensial sudah bottom. Cuman yang harus kita note adalah masih ada potensi mungkin bisa turun ya, membuat bottom yang baru ke 14.000, tergantung lah seperti apa market ngolahnya. Tapi buat yang memang long invest yang kemarin udah serok, congratulations. Oke, mungkin sekian aja untuk analisa kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga hari ini dikasih bullish ya. Jadi ya gitu aja. Kalau kalian punya pertanyaan lain, boleh tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh join, cek linknya di kolom deskripsi. Ya, di sini kita sama-sama diskusi tentang market kripto, market saham, dan lain sebagainya. Oke, sekian aja akhir kata saya, Andre. Makasih.